Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya di kelas komputer desain, yang mana kali ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman semuanya yang memang ngambil kelas saya tentang aplikasi, tentang software Adobe Photoshop. Eh, Simpelnya adalah Adobe Photoshop ini ya memang ada kata foto ya di depannya, berarti lebih mengedepankan pengolahan image, pengolahan foto. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin yang lain di sini. Kita juga bisa bikin ya bentuk vektor-vektor simple gitu loh. Cuman ya karena memang di apa ya memang gunanya adalah untuk pengolahan image, pengolahan foto. Jadi ya kualitasnya ketika kita ingin membuat suatu vektor ya tidak begitu maksimal. Jadi ya untuk ngolah foto ya lebih baik di Photoshop, untuk ngolah vektor ya lebih baik di Corel Draw ataupun Adobe Illustrator. Nah, saya harap teman-teman sudah nginstal Adobe Photoshop-nya, jadi biar kita bisa gampang dan terus berproses ke depannya. Kalau saya pribadi sih makainya ada Photoshop CS6 gitu loh. Belum saya update dan memang apa ya, nggak sama aja sih menurut saya mah. Cuman ya udah nyaman aja gitu loh di Photoshop. Segala keperluan yang saya butuhkan ada di Photoshop CS6. Jadi saya merasa tidak perlu untuk selalu mengikuti update yang terkini gitu. Itu untuk pribadi saya sih. Cuman ya kalau teman-teman ingin menggunakan Adobe Photoshop CS6 juga ya silahkan. Tapi jika apa ya tidak nggak narik di laptopnya, ya disesuaikan aja lah, disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang teman-teman punya. Pengantar singkat mengenai Adobe Photoshop sudah tadi saya paparkan. Terus, nah, ketika ngebuka Adobe Photoshop, ini sekalian dibuka ya. Ketika ngebuka Adobe Photoshop, itu akan muncul interface-nya seperti ini. Nah, ya tidak jauh berbeda sih sebenarnya mah. Ya pasti ada toolbar, ada menu bar, property bar, terus juga di sisi yang sebelah kanannya juga pasti apa ya ada untuk membantu kita juga lah dalam proses pengerjaannya. Prinsip yang sama juga diterapkan di Corel Draw yang sudah kita kenal sebelumnya gitu. Semuanya memang interface-nya rata-rata sama. Secara interface sama, tapi secara fungsi sudah pasti beda. Nah, ini sambil dibuka ya, teman-teman, sambil dibuka. Kita berkenalan dengan toolbar-nya dulu deh. Nah, eh, kalau kita ngelihat tampilan yang seperti ini kan toolbar-nya memanjang ke bawah nih, memanjang ke bawah. Ada juga yang seperti ini nantinya, dia nggak memanjang ke bawah gitu loh. Ya nggak apa-apa, bukan berarti harus mengikuti manjang ke bawah juga. Begini pun nggak masalah. Yang penting kan fungsinya. Ada uh, marquee selection, ada move tool, ada magic wand, lasso tool, crop nih, crop yang paling gampang lah ya, semuanya juga pasti udah mengenal crop. Terus ada eyedropper tool atau picker. Hmm, untuk eyedropper sendiri, fungsinya sama dengan yang di Corel Draw ataupun Adobe Illustrator. Terus ada healing brush, terus ada stem tool, dan masih banyak yang lainnya di bawah. Ya seperti biasa nih yang icon T ini ya pasti untuk mengetik sesuatu. Terus yang paling sering digunakan itu nantinya untuk awal nih ya, kita kan baru berkenalan nih.
Yang paling sering digunakan itu pasti nantinya itu crop tool, eyedropper tool, magic wand, lasso tool, marquee selection juga, move tool apalagi, sama ya yang paling utama itu ini sih, untuk perkenalan awal ya. Saya tidak berbicara untuk kedepannya gimana gitu. Kalau untuk kedepannya ya pasti sesuai kebutuhan pastinya. Tapi untuk awal perkenalan ya yang paling atas ini, yang paling basic banget. Nah, sambil dibuka ya Photoshopnya teman-teman, jangan lupa. Nah, pertama open new document dan ngeset kanvasnya gimana sih lembar kerja. Sebentar, saya buka dulu Photoshop saya. Nah, file untuk membuka new dokumennya, file, new. Presetnya diganti jadi international paper. Size-nya kita samain dulu aja ya, A4. Terus satuannya sih sebenarnya mah terserah gitu. Boleh milimeter atau inci, sentimeter, ya terserah teman-teman sih sebenarnya mah, disesuaikan aja. Cuman kan pertemuan pertama ya pasti perkenalan dulu ya, rubah ke sentimeter dulu aja. Nah, terus resolusinya, berbicara mengenai resolusi, kalau misalnya ukurannya A4, ya silakan saja kalau resolusinya 300. Tapi, kalau misalnya nih, kita mau ngebikin, suatu saat nanti teman-teman mau ngebikin media yang ukurannya gede misalnya, kayak spanduk, kayak baliho mungkin, bukan nggak mungkin kan gitu. Baliho, spanduk, ya pokoknya ukurannya gede lah. Saya sih menyarankan untuk ini resolusinya direndahin. Jadi 150 mungkin, atau bahkan jadi 75. Nah, karena kalau resolusinya masih 300, ukuran media yang akan kita kerjakan itu sangat besar sekali, size-nya itu akan jadi gede banget nantinya. Jadi nggak ini juga sih, eh, nggak efektif nantinya sih. Eh, Laptop lu berat, terus juga pas mau ngeprintnya juga pasti akan sangat loading banget gitu loh di percetakan. Jadi ya tergantung media. Kalau masih A4, ukuran yang biasa aja, nggak apa-apa kalau 300. Kira-kira teorinya seperti itu. Dan sepengalaman saya sih ya seperti itu. Nah, yang lainnya dibiarin aja. Terus oke. Nah, lembar kerja yang muncul itu seperti ini. Lembar kerja yang muncul itu seperti ini. Lalu, gimana caranya kita, aduh, saya ingin landscape nih. Nah, itu di image, terus image rotation. Diinin aja, dipilih aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang harus teman-teman ketahui di Adobe Photoshop, batas objek itu tampak itu ya selembar kerja ini aja. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Kalau misalnya melebihi lembar kerja, dia akan tidak terlihat. Apalagi seperti ini. Beda dengan uh,
CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator yang memang masih terlihat. Tapi kalau misalnya Photoshop ya dia selembar kerja saja. Nah, terus di sini juga ada tool basic shape teman-teman. Dicobain aja. Rectangle tool. Mohon maaf. Pencet shift ya biar proporsional objek yang teman-teman bikin. Cobain semuanya. Mohon maaf. Kalau untuk yang ini bisa diganti sisinya. Untuk polygon tool, sisinya bisa disesuaikan. Saya ulangi. Terus, nah, di bawah ini ada custom shape tool. Silahkan diklik. Nah, lihat ke bagian atas. Akan muncul banyak pilihan objek yang beragam. Kalau misalnya di teman-teman tuh munculnya tidak banyak, nggak full, teman-teman bisa klik all. Dicobain aja. Nah, terus kalau mau ganti warna gimana? Kalau mau ganti warna, itu sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan untuk mengganti warna. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan fitur yang ada di toolbar. Tinggal di klik foreground color-nya, di warna hijau misalnya. Terus klik ini, pen bucket tool, klik di objek yang akan dituju. Nah, apabila muncul kotak dialog seperti ini, diklik OK. Nah, itu ganti warna. Jadi kan tadi pertanyaannya di kotak dialog itu muncul sebuah pertanyaan rasterize the shape gitu kan. Itu maksudnya adalah objek ini secara sistemnya, secara formatnya itu dirubah jadi bisa diedit, bisa ya jadi editable lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus cara yang kedua, ini agak ribet nih teman-teman. Semoga bisa diikutin dengan baik. Klik kanan,
klik dulu objeknya, mohon maaf, klik dulu objeknya, terus perhatikan layer. Oh iya, kalau misalnya yang nggak muncul kotak dialog di sebelah kanan, kotak bantuan ya, menu bantuan di sebelah kanan, itu bisa pilih window, terus silakan diklik aja. Yang menurut saya sih yang wajib ada itu layer sih. Jadinya akan muncul kotak seperti ini. Saya ulangi, klik dulu objeknya, maka layernya akan aktif nih. Layernya akan aktif, terus klik kanan di layernya, blending option, terus color overlay, default-nya warna merah sih di sini. Makanya langsung terganti jadi warna merah. Kalau mau ganti warna, silahkan. Bisa ganti ke biru misalnya. Navy. Oke. Nah, di sini ada opacity di sini. Dicobain aja. Nah, jadi apa itu opacity? Opacity itu adalah tingkat apa ya? Kalau bahasa simpelnya sih transparansi sih, transparansi atau kepekatan suatu warna. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus basic shape. Ini masih basic banget ya, teman-teman. Bagi yang udah ngulik Photoshop, saya ucapkan terima kasih. Yang udah berkenalan duluan dengan Photoshop, ya kita bareng-bareng ya. Karena yang lain pasti ada yang belum berkenalan sama sekali dengan Photoshop. Terus kita kembali ke slide. Itu adjusting canvas. Open new document and adjusting canvas itu seperti tadi. Dan sedikit pembuka dengan basic shape-nya ya, teman-teman. Nah, terus coba yang teman-teman lakukan itu buatlah basic shape, buatlah bentuk apapun bebas terserah, terus mainin warnanya, dan stroke-nya, terus change color itu gimana, dan gradasi itu gimana. Basic shape-nya kan udah nih tadi saya kenalkan. Nah, sekarang yang lainnya. Change color juga udah. Nah, sekarang kita main di gradient. Ini di polygon ya tadi ya. Polygon. Terus blending option. Gradient overlay. Ini pilihannya udah muncul di kotak kotak pilihannya. Terus opacity 100, gradient. Nah, yang simpelnya sih seperti ini, cuman nanti bisa diatur sendiri. Silakan dieksplor. Untuk yang pertama kita pilih yang simpel dulu aja ya. Terus kalau di reverse itu tidak begitu terlihat sih sebenarnya. Style linearnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Kalau radial itu gimana? Nah, radial itu ya kayak dia akan membentuk seperti lingkaran. Angle itu ya menyudut gitu. Reflected, dan ada diamond. Scale ini adalah tingkat gradasinya itu seberapa besar. Silakan disesuaikan. Angle
angle ini arah gradasinya. Silakan disesuaikan. Blend mode sebenarnya banyak sekali pilihannya, cuman nanti seiring waktu kita akan bahas satu persatu, cuman untuk awal ya normal dulu aja. Nah, apa yang terjadi ketika opacity-nya diturunin? Dia akan berubah jadi kuning biasa, warna normalnya. Oke, tinggal diokekan. Kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba ya. Terus, nah, berkenalan dengan Path Selection Tool dan Direct Selection Tool. Untuk mengetahui perbedaannya, mohon maaf, untuk mengetahui perbedaannya ya tidak ada pilihan selain mencobanya sendiri. Zoom in, zoom out itu CTRL plus dan CTRL minus ya. Cuman kalau bisa dikendalikan juga sih via mouse. Direct selection tool. Nah, kerasa nggak bedanya apa? Saya ulangi ya. Kalau path selection tool, ya dia seperti ini. Dia memindahkan objeknya. Tapi kalau ingin mengedit objeknya, maaf, mohon maaf, mohon maaf. Bentar ya. Nah, seperti itu kira-kira. Silakan dicoba. Bisa juga dilakukan di objek yang pakai custom tadi, custom shape tool. Nggak banyak sih perubahannya, cuman kalau misalnya teman-teman ngeliatin yang saya lakukan ya pasti memang apa ya kerasa lah perubahannya. Nggak tega gini saya ngerubah bentuk kelinci yang udah pas. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan dicobakan. Nah, praktis yang ketiga, buka gambar, masukkan gambar ke Photoshop-nya teman-teman. Terserah mau gambar apapun nggak masalah. Kalau saya sih menyarankan lebih baik lembar kerja baru ya. Cuman kalau di sini pun ya sepertinya nggak masalah. Kalau saya sih lembar kerja baru aja. Saya kali ini ingin landscape. Nah, masukin image-nya. Nah, default-nya sih seperti ini sih. Cuman ya kalau teman-teman ingin ngefullin ya nggak masalah juga. Kalau saya sih segini aja cukup. Nah, lalu kita akan berkenalan dengan filter di Photoshop.
filter, terus cobain aja nih semuanya. Artistik itu gimana sih? Nah, kalau seperti ini nih, saya ganti jadi paint dots dulu, atau poster edges, atau sponge, ya terserah teman-teman. Ini hanya previewnya aja ya. Kalau memang misalnya udah oke, tinggal di oke kan aja. Bisa di set juga sih. Kelihatan nggak di tampilannya, di previewnya? Cuman mungkin ini bersabar ya, jangan jangan buru-buru gitu, karena butuh waktu juga buat laptop, buat sistemnya untuk ngasih filter. Tuh lihat ada batas loadingnya di bawah. Sharpness, ketajaman, teman-teman bisa edit sendiri, sesuaikan sendiri nantinya. Nah, kalau misalnya udah oke, udah sesuai dengan yang diinginkan, tinggal di oke-kan saja. Kalau secara ini, eh, kalau misalnya belum di zoom ya seperti tidak ada bedanya sih image image awal yang saya masukkan dengan yang hasil filter. Cuman ketika di zoom bedanya akan kerasa, akan terlihat. Cobain deh menggunakan filter yang ada di Photoshop, yang ada di software memang pengolahan gambar gitu, bukan filter instan yang ada di Instagram ya teman-teman semuanya. Cobain dulu aja. Nah, terus materi terakhir ini gimana sih caranya nge-crop? Nah, sebenarnya mah banyak cara juga sih. Yang paling simpelnya dulu aja nih, bisa pakai marquee tool. Bisa pakai rectangular marquee tool atau elliptical marquee tool. Kita pakai rectangular dulu. Namanya rectangular pasti areanya itu hmm, segi 4. Silahkan disesuaikan. Oh iya, jangan lupa kalau memang misalnya mau nge-crop, ini di rasterize dulu. Karena apa? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, biar dia bisa diedit. Rasterize layer. Caranya ya, klik kanan, rasterize layer. CTRL X, CTRL V. Itu kalau kita menggunakan rectangular marquee tool. Kita undo dulu, kita cobain aja semuanya. Kalau undo secara continue, CTRL, ALT, Z. Nah, ini kan muncul nih kotak garis putus-putus. Ini kan area seleksinya tadi. Ngilangin ya, itu CTRL D. Oke, tadi udah pakai rectangular marquee tool. Sekarang kita coba dengan elliptical. Sesuai namanya juga, pasti ini areanya berbentuk lingkaran. Disesuaikan dengan objek yang akan di crop. CTRL X, CTRL V. Kurang lebih seperti ini. Kita coba cara yang lain. CTRL Z. Nah, kenapa dia kembali lagi ke sini? Kalau teman-teman lihat ya, karena memang posisinya ya sebelum kita posisi defaultnya itu menjadi di sini gitu. Jadi memang butuh undo yang secara kontinu tadi biar dia kembali ke posisi awal. CTRL, ALT, Z, CTRL, D. Oke. Selanjutnya itu menggunakan
Quick Selection Tool. Kita Magic Wand dulu deh. Magic Wand, cara pemakaiannya tinggal di klik aja di area yang ingin di seleksi, di crop. Muncul seperti ini. Seleksi sampai bunga warna putihnya benar-benar terselimuti oleh garis putus-putus ini. Harus benar-benar semuanya. Garis putus-putus ini di luarnya aja gitu loh. Area luarnya aja, menyelimuti area luarnya aja. Kalau misalnya masih menyelimuti area dalam, seperti yang bisa teman-teman lihat di punya saya sekarang, maka crop-nya tidak akan sempurna. Contoh nih ya, contoh CTRL-X, kan masih ada beberapa nih yang bisa kita lihat di sini. CTRL-V. Tuh, masih ada area-area yang ini, yang belum sempurna. Nah, sekarang kita coba dengan Quick Selection. Nah, sebenarnya secara fungsi sih, ya memang cepat ya, seperti yang terlihat di video ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ketika menggunakan Quick Selection Tool, ya memang sesuai namanya ya quick gitu. Terus, cuman sedikit terbantu, karena memang objek-objek yang lainnya teh warnanya beda. Jadi dia gampang gitu loh menseleksinya. Cuman akan ada suatu saat nanti teman-teman temukan, misalnya di gambar yang teman-teman coba nih, ketika menggunakan Quick Selection Tool, malah area seleksinya melebar kemana-mana. Nah, area warna antar sesama objeknya mah, ya nggak jauh beda gitu loh. Nah, ada baiknya di situ kita menggunakan Magic Wand. Pun kalau misalnya Magic Wand masih tidak bisa digunakan, nanti kita akan menggunakan lasso tool ini. Nanti akan saya contohkan. Nah, ini dulu. Kalau misalnya sudah terseleksi semuanya, sama, tinggal di CTRL-X, CTRL-V. Tuh. Kalau udah seperti ini, mah kalian udah bisa ngerjain teman kalian. Misalnya ada yang nggak datang ketika lagi foto-foto nih, ya udah si muka si anak yang nggak datang itu tinggal di crop aja gitu, seolah-olah dia datang gitu. Kalau yang mau lebih iseng lagi, ya jadi sampul majalah hewan mungkin, atau sampul Yasin mungkin, tapi jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru karena itu isengnya kebangetan, jangan, cuman bercanda aja. Nah, terus, nah tadi yang saya sebutin, terus juga bisa menggunakan polygonal lasso tool. Caranya mah kurang lebih sama seperti kalau kita mau nge-tracing sih, prinsipnya seperti itu.
Nah, ini lebih detail lagi nih, lebih benar-benar harus hati-hati, lebih detail area apa ya, maksudnya area seleksinya kalau memang misalnya terjadi warna objek yang ingin di crop nggak jauh beda dengan objek yang lainnya, saya sih menyarankan untuk menggunakan ini gitu, agar tetap maksudnya tetap mencakup dengan yang kita inginkan gitu. Tetap eh, sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang ingin kita crop tersebut. Silakan dicoba. Ini mohon maaf kalau ngasal ya teman-teman, karena saya hanya memberikan contoh. Nah, prinsipnya sama seperti yang waktu kita belajar tracing, dari ujung ketemu ujung, titik awal itu ketemu lagi ke titik awal tersebut. Terus uh, tinggal di bentar ya, tinggal di CTRL X, CTRL V. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekian dulu materi untuk perkenalan awal Adobe Photoshop kita. Jangan lupa dicoba, jangan lupa untuk sabar dalam mencobanya, karena memang seperti yang dari awal sudah saya sampaikan, belajar software ya memang butuh kesabaran. Dan yang penting ya memang ada keinginan untuk belajar sih, ada keinginan untuk belajar dan nggak gampang nyerah. Itu aja sih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan langsung nanya ke saya. Dan jangan pernah ragu untuk sharing apapun itu, diskusi, dan yang penting dikomunikasikan kalau memang ada kendala. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Dah.